Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salamah, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sains Data, semester 2 UPBJJ Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan praktik tugas 1 tutorial online mata kuliah basis data STSI 4105 kelas 133 dengan tutor Bapak Robi Kurniawan Budi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, yaitu tentang perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus rumah sakit. Dalam praktik ini, saya menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada laman berikut. Video ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah praktikum, hasil ERD yang saya buat, serta kesimpulan dari kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. Baiklah, studi kasus pada tugas 1 adalah sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter. Setiap dokter menangani banyak pasien dan seorang pasien dapat diperiksa oleh lebih dari satu dokter sesuai kondisi kesehatannya. Sebelum diperiksa, pasien harus melakukan pendaftaran di bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Setelah proses pemeriksaan selesai, dokter akan memberikan resep obat yang kemudian diberikan kepada pasien. Langkah pertama adalah membuka aplikasi yang akan digunakan. Tampilan awal dari YED Live adalah sebagai berikut, kemudian create new diagram. Di sini saya menggunakan grid agar peletakan objek lebih mudah. Nah, karena kita akan membuat entity relationship diagram, kita bisa langsung pilih objek-objek yang ada pada drop-down entity relationship. Berdasarkan analisis kasus tersebut, saya mengidentifikasi beberapa entiti utama, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Pada ERD, entiti dibuat menggunakan objek berbentuk persegi panjang sebagai berikut. Kalimat entiti ini saling berhubungan dan membentuk sistem database pelayanan rumah sakit. Pada tahap selanjutnya, saya menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta primary key-nya. Pertama, pada entity dokter, atributnya adalah ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Atribut dibuat menggunakan objek berbentuk oval dan dihubungkan menggunakan garis sebagai berikut. Setelah kita buat semua atribut, kita tentukan primary key-nya. Di sini saya menggunakan primary key ID dokter karena ID dokter bisa dikatakan adalah yang paling unik dari semua atribut yang menjelaskan tentang dokter. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama, memberikan atribut pada entitas pasien. Pada entiti pasien ini, saya memasukkan yang pertama atribut ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Setelah semua atribut dibuat, kita berikan garis penghubung atribut dengan entitas. Untuk primary key, pada atribut pasien, saya pilih ID pasien, sama halnya dengan
entitas dokter tadi, ID pasien adalah atribut yang paling unik yang menggambarkan pasien. Kemudian pada administrator, atributnya ada ID admin, kemudian nama admin, dan waktu jaga. Setelah semua atribut administrator dibuat, kita hubungkan menggunakan garis seperti berikut, dan kita tentukan juga primary key-nya. Setelah semua entitas dan atribut dibuat, selanjutnya saya akan mengidentifikasi hubungan antar entity, yaitu pada dokter dan pasien hubungannya adalah memeriksa. Pada pasien dan administrator, hubungannya adalah mendaftar. Pada administrator dan dokter, hubungannya adalah memberikan data. Kemudian kita tentukan derajat relasi dari masing-masing hubungan entitas. Di sini sudah dijelaskan pada soal bahwa dokter dapat memeriksa banyak pasien dan pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter, sehingga hubungannya adalah many to many. Begitu pula dengan pasien dan administrator, yaitu pasien dapat mendaftar ke banyak administrator dan administrator dapat melayani banyak pasien, sehingga hubungannya juga many to many. Kemudian dokter dan administrator juga sama, yaitu dokter dapat memberikan data kepada ke banyak administrator dan administrator dapat memberikan data kepada banyak dokter. Maka hubungannya adalah many to many. Karena hubungan setiap entitas adalah many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Di sini pada dokter dan pasien terbentuk entitas baru yaitu pasien dokter, di mana hubungannya adalah satu dokter dapat memeriksa banyak pasien dan satu pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter. Di sini digunakan garis pada dokter itu ada tanda satu, artinya satu dokter, dan pada pasien itu digunakan garis yang bentuknya 3, artinya banyak. Jadi satu dokter dapat memeriksa banyak pasien. Nah, ketika entity baru dibuat, kita tentukan atribut deskriptifnya atau non-key. Di sini untuk pasien dan dokter, atributnya ada ID, kemudian ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa.
Kita hubungkan atribut dengan garis kembali. Kemudian kita tentukan primary key-nya adalah ID. Nah, untuk hubungan pasien dan administrator, itu juga karena hubungannya many to many, maka kita buat atribut baru bernama daftar. Dan hubungannya berubah menjadi pasien mendaftar kepada administrator dan administrator melayani pasien. Di sini kita ubah hubungannya menjadi satu pasien dapat mendaftar kepada banyak administrator dan satu administrator dapat melayani banyak pasien. Kemudian setelah entity daftar terbentuk, kita berikan atribut. Ada ID pasien, ID admin, dan juga ID daftar. Nah, di sini primary key yang saya pilih adalah ID daftar. Kemudian pada hubungan dokter dan administrator, kita juga buat atribut baru, kita juga buat entity baru, yaitu dokter admin. Hubungannya menjadi dokter dapat menyimpan data kepada banyak administrator dan administrator dapat memberikan data kepada banyak data kepada dokter. Setelah itu, entitas dokter admin yang baru dibuat tadi kita berikan atribut, ada ID data, ID dokter, dan ID admin. Kemudian kita hubungkan masing-masing atribut terhadap entitas menggunakan garis sebagai berikut. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, saya telah menyusun Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan seluruh entity, atribut masing-masing entity, relasi dan kardinalitas, primary key, dan foreign key. Berikut adalah tampilan dari ERD yang telah saya buat. Demikian penjelasan praktik
Tik tugas 1 tutorial online mata kuliah basis data yang telah saya lakukan. Semoga IRD yang saya buat dapat dipahami dan sesuai dengan ketentuan praktikum. Terima kasih atas perhatian Bapak Robi dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.